Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas proyek matematika, ekonomi dan bisnis. Fungsi permintaan dan penawaran. Ya. Jadi di anggota kelompok 8 ada Pramudia Wardana, Raihan Haikal Irawan, Oza Kasifur Rahman, Sahal, Randy Ramdhani. Yang pertama ada konsep pemahaman. Pengertian fungsi permintaan dan penawaran adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta dan ditawarkan. Fungsi permintaan dan penawaran yang penting untuk diketahui dalam dunia bisnis karena dapat digunakan untuk menentukan harga barang dan jumlah di pasar. Dengan mengetahui fungsi permintaan dan penawaran, produsen dapat menghindari memproduksi barang terlalu banyak atau menentukan harga yang terlalu tinggi atau rendah. Fungsi permintaan atau demand. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Fungsi permintaan dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan harga barang atau jasa. Hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta. Semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia diminta. Rumus fungsi permintaan. Ada QD sama dengan A dikurang BP. Keterangan QD sama dengan jumlah barang, P sama dengan harga barang per unit, A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien pengarah. Grafik fungsi permintaan, jadi ada Y harga barang, gradien negatif fungsi permintaan, jumlah barang yang X. Dalam kurva di sebelumnya ada dua hal yang harus dicermati, yaitu parameter bernilai negatif. Hal ini disebabkan karena fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan di mana variabel harga berbanding lurus dengan jumlah permintaan. Dua gradien kurva tersebut bernilai negatif, maka kurva akan turun dari kiri atas menuju ke kanan bawah dan berbentuk garis lurus. Oke, fungsi penawaran supply. Fungsi penawaran adalah hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisis berapa banyak barang yang akan diproduksi dan menyusun strategi pemasaran. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran. Fungsi penawaran berbentuk persamaan matematika yang menghubungkan harga P dengan kuantitas yang ditawarkan Q. Kurva penawaran digambar dengan garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Faktor-faktor seperti peraturan pemerintah, persaingan pasar, dan ekspektasi konsumen juga dapat mempengaruhi fungsi penawaran. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin tinggi pula jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang ditawarkan. Rumus fungsi penawaran. QS sama dengan A tambah B PS. Keterangannya,
QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. PS sama dengan harga barang yang ditawarkan. A dan B sama dengan konstanta. Grafik fungsi penawaran. Di vertikal atau Y itu ada harga barang. Di horizontal atau X itu ada jumlah barang, yaitu Q. Dalam kurva di sebelumnya, ada dua hal yang harus dicermati, yaitu satu, parameter bernilai positif. Hal ini disebabkan karena fungsi penawaran mengikuti hukum penawaran, di mana variabel harga berbanding lurus dengan jumlah penawaran. Dua, gradien kurva tersebut bernilai positif, maka kurva akan naik dari kiri bawah menuju ke kanan atas dan berbentuk garis lurus. Ini adalah grafik fungsi permintaan dan penawaran. Yang vertikal atau Y itu ada harga barang, yaitu P. Di horizontal atau X itu ada jumlah barang, yaitu Q. Nah, di tengah-tengah tersebut terdapat titik equilibrium di antara fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Dari kurva di sebelumnya, titik equilibrium adalah titik potong kedua kurva, yaitu berkoordinat QE, PE. Secara matematis, QD sama dengan QS, mengakibatkan juga PD sama dengan PS. Pada titik equilibrium, pasar menentukan harga dan kuantitas jumlah barang bagi konsumen dan produsen. Mereka sepakat mengenai harga dan kuantitas, karena konsumen memperoleh kuantitas barang pada harga di mana mereka bersedia dan mampu untuk membayar. Di sisi lain, produsen menawarkan kuantitas di harga ketika mereka bersedia dan mampu untuk menerima. Selanjutnya, Selanjutnya, persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Untuk menemukan persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, berikut merupakan rumusnya, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Untuk keterangannya, P itu harga, P1 harga diketahui 1, P2 harga diketahui 2, Q permintaan, Q1 permintaan diketahui 1, Q2 permintaan diketahui 2. Lalu selanjutnya ada fungsi permintaan. Di sini diketahui bahwa tingkat P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 2, dan Q1-nya sama dengan 13, Q2-nya sama dengan 11. P1 min P1 P min 1 per 2 min 1 sama dengan Q min 13 per 11 min 13. P min 1 per 1 sama dengan Q min 13 per min 2. Yaitu 2P plus 2 sama dengan Q min 13. 15 min Q min 2P, Q sama dengan 15 min 2P. Jadi fungsi persamaan permintaannya adalah QD sama dengan 15 min 2P. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Diketahui bahwa tingkat P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 2, dan Q1 sama dengan 3. Q2-nya sama dengan 6. P-1 per 2 min 1 sama dengan Q min 3 per 6 min 3. P-1 per 1 sama dengan Q min 3 per 3. 3P min 3 sama dengan Q min 3. QS-nya itu 3P. Jadi fungsi persamaan penawaran adalah QS sama dengan min 3P. Kedua, aplikasi.
Aplikasi fungsi permintaan dari fungsi penawaran digunakan untuk, yang pertama, memahami dan memprediksi kondisi, mengevaluasi pengaruh kontrol harga dari pemerintah, menentukan bagaimana pajak, subsidi, tarif, dan kuota impor. Di sini contoh soalnya, saat harga barang Rp 20.000 per unitnya, permintaan Anton berjumlah 2 unit, namun ketika harga barang Rp 18.000 per unit, maka permintaan Anton menjadi 3 unit. Berapakah fungsi permintaan Anton? Di sini diketahui Q2-nya itu 3, P2-nya 18.000, Q1-nya 2, P1-nya 20.000. Jadi di sini hitung menggunakan persamaan garis lurus. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q min 2 per 3 min 2 sama dengan P min 20.000 per 18.000 min 20.000. Min 2000 Q sama dengan P min 24.000. Q-nya sama dengan 12 min 0,0005 P. Dengan begitu, maka fungsi permintaan Anton adalah Q sama dengan 12 minus 0,005 P. Apabila harga barang Rp 16.000, maka Q min 12 min 0,005, 16.000 sama dengan 4. Untuk contoh soal, ketika harga suatu barang $40 per unitnya dan jumlah penawaran sebanyak 10 unit, pada saat harga $60 per unit, jumlah penawarannya menjadi 20 unit. Hitunglah berapa jumlah fungsi penawarannya. Diketahui P2 sama dengan 60, P1 40, Q2 sama dengan 20, Q1-nya 10. Yang ditanyakan adalah QS. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 40 per 60 min 40 sama dengan 0,10, 0,0 Q min 10 per 20 min 10. P min 40 per 20 sama dengan Q min 10 per 10. Jadi di sini 20 Q plus 200 sama dengan 10 P per min 400. 20 Q sama dengan 10 P min 400 plus 200. 200 sama dengan 10 P min 200. Q sama dengan 0,5 P min 10. Q sama dengan min 10 plus 0,5 P. Selanjutnya contoh soal ketika harga barang $60 per unitnya, maka jumlah permintaan sebanyak 20 unit. Ketika harga barang $40 per unit, jumlah permintaannya 30 unit. Carilah persamaan fungsi permintaan. Diketahui Q2 sama dengan 30, Q1 sama dengan 20, P2 sama dengan 40, P1 sama dengan 60. Selanjutnya ada hitung menggunakan persamaan garis lurus. P min P1 sama dengan Q min Q1 per P2 min P1 sama dengan Q2 min Q1. Terus P min 60 per 40 per 40 min 60 sama dengan Q min 20 per 30 min 20. P min 60 per minus P min 2 Q sama dengan Q min 20 per 10. 10 P min 600 sama dengan 200 Q tambah 400. 10 P sama dengan min 20 Q tambah 1000. P sama dengan min 20 Q tambah 1000 per 20. P sama dengan min 2 Q tambah 100 atau P sama dengan 100 min 2 Q. Jadi fungsi permintaannya adalah P sama dengan 100 min 2 Q. Selanjutnya ada contoh soal, Thomas sedang membuka usaha peralatan olahraga ketika pasar sedang ramai. Ia menjual produk tas gunung seharga 140.000 untuk menjumlah 20 unit. Jika Thomas menjual 30 unit dengan harga 160.000. Tentukanlah fungsi penawarannya. Diketahui Q1 sama dengan 20, Q2 sama dengan 30, P1 sama dengan 60.000, P2 sama dengan 80.000.
menerapkan rumus persamaan garis lurus. Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Q min 20 per 30 min 20 sama dengan P min 60.000 per 80.000 min 60.000. Q min 20 per 10 sama dengan P min 60.000 per 20. 20.000 Q min 400 sama dengan 10P kurang 600. 60.000 Q sama dengan 10P kurang 200.000. Q sama dengan 0,0005 P min 10. Jadi fungsi penawaran Thomas adalah Q sama dengan 0,05 P min 10. Yang ketiga ada integral. Integral merupakan bentuk perjumlahan kontinu yang terdiri dari anti turunan atau kebalikan dari turunan. Integral dalam matematika ekonomi dan bisnis digunakan untuk menghitung berbagai hal seperti yang pertama jumlah produk maksimal, yang kedua total biaya produksi, yang ketiga surplus produsen dan konsumen. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran demand P sama dengan 50 min 2Q kuadrat S atau supply P sama dengan 4Q plus 20. Q adalah jumlah barang dan P adalah harga per unit. Nah, jika pemerintah memberikan pajak persentase atau R atas barang tersebut sebesar 20% per unit. Ditanyakan A. Berapa kuantitas dan harga barang pada keseimbangan pasar sebelum dan sesudah terkena pajak. B. Berapa besarnya total pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. C. Berapa total pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. D. Gambarkan kondisi IO dan IR serta tunjukkan luas daerah asiran atas total pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Selanjutnya. Diketahui D P sama dengan 50 min 2Q kuadrat S P sama dengan 4Q plus 20. Nah, A, Q dan P sebelum dan sesudah terkena pajak. Sebelum D sama dengan S 50 min 2Q kuadrat sama dengan 4Q plus 20. Min 2Q kuadrat min 4Q plus 30 sama dengan 0 bagi 2 jadinya Q kuadrat plus 2Q min 15 sama 0. Q kurang 3 Q sama dengan 5. P sama dengan 50 min 2Q kuadrat P sama dengan 50 min 2 kali 3 kuadrat P sama dengan 50 min 18 P sama dengan 32. Selanjutnya. Nah, sesudah pajak PS sama dengan PS 1 plus 5 PS sama dengan 40 plus 20 1 plus 0,2 PS sama dengan 40 plus 20 dikali 1,2 jadinya PS 4Q plus 20 dikali 1,2 PS sama dengan 4,8Q plus 24 PD sama dengan 50 min 2Q kuadrat PD sama dengan 50 min 13,52 PD sama dengan 36,48 PD sama dengan PST 50 min 2Q kuadrat sama dengan 4,8Q plus 24 50 plus 24 sama dengan 4,8Q plus 2Q kuadrat 26 sama dengan 4,8Q plus 2Q kuadrat Q sama dengan 2Q kuadrat plus 4,8Q min 26 dibagi 2 Q kuadrat plus 4Q min 13 Q sama dengan min 2,4 plus minus akar 2,4 kuadrat min 4 kali 1
kali min 13. Sama dengan min 2,4 plus minus akar 5,76 min 52 dibagi 2. Sama dengan min 2,4 plus minus akar 57,56 bagi 2. Sama dengan min 24 plus 7,6 bagi 2 sama dengan 2,6. Sama dengan min 2,4 plus minus 7,6 bagi 2 sama dengan min 5. Pajak yang ditanggung plus sama dengan R dalam kurung PR per 1 plus 5 sama dengan 0,2 dalam kurung 36 per 1 plus 0,2 sama dengan 0,2 kali 30,4 sama dengan 6,08. TD sama dengan QR dalam kurung PR sama dengan PR dikurang PS sama dengan 2,6 kali dalam kurung 36,48 dikurang 32. Nah, lanjut. 2,6 kali 4,48 sama dengan 11,648. TS sama dengan QR dalam kurung T kurang dalam kurung PR kurang PO sama dengan 2,6 kali 6,08 kali 36,48 dikurang 32 tutup kurung sama dengan 2,6 kali dalam kurung 0,8 dikurang 4,48 tutup kurung sama dengan 2,6 kali 1,6 sama dengan 4,16. C. Pajak yang disetorkan ke pemerintah. T sama dengan Q kali T sama dengan 2,5 kali 6,08 sama dengan 15,808. Lanjutnya B. Gambarkan grafik. Nah, sebelum grafik kita P dan Q-nya. PD sama dengan 50 kurang 2Q kuadrat. 0 sama dengan 50 kurang 2Q kuadrat. 2Q kuadrat sama dengan 50. Q sama dengan 5. Q sama dengan 0. PD sama dengan 50 kurang 2Q kuadrat. PD 50 kurang 2 kali 0 kuadrat sama dengan P-nya 50. P5R sama dengan 4,8 Q tambah 24. P sama dengan 4,8 kali 0 tambah 24. P-nya sama dengan 24. P sama dengan 4 Q plus 20. P sama dengan 4 kali 0 plus 24. P sama dengan 20. P sama dengan 5 Q plus 25. 0 sama dengan 5 Q plus 25. Nah, 5 Q-nya pindah jadi min. Q sama dengan 5. P sama dengan 4,8 Q plus 24. 0 sama dengan 4,8 Q plus 24. Min 4,8 Q sama dengan 24. Q sama dengan min 5. Lanjutnya. Di sini grafik IO sudah, jadi P-nya 24 dan Q-nya 3 dan IR-nya P-nya 32 dan Q-nya 2,6. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.